Pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih syarat kepentingan politik. Perjudian 400 triliun rupiah. Jika masih hidup, Bapak Koperasi Muhammad Hatta mungkin gundah melihat koperasi desa merah putih. Tanpa prinsip kebersamaan, keadilan, dan usaha kolektif, 80.000 koperasi Presiden Prabowo Subianto itu dibentuk secara top-down. Para kepala desa diperintahkan mendirikannya dengan tata cara yang diatur pemerintah pusat. Inilah contoh terbaru ekonomi komando ala Prabowo. Dari konsep yang disiapkan pemerintah, modal koperasi merah putih berasal dari dana desa. Hak desa ini akan dipotong 20% di tahun pertama dan 20% sebagai agunan utang ke bank-bank negara di tahun berikutnya. Skema ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga rentan mengganggu ekonomi secara keseluruhan jika terjadi gagal bayar. Menurut Undang-Undang Desa, dana 1 miliar rupiah per tahun menjadi sumber pemasukan tiap desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam undang-undang ini dan regulasi turunannya, koperasi tak disebut-sebut. Koperasi dan BUMDes adalah dua entitas berbeda. Seperti dalam konsep Hatta, koperasi dimiliki anggotanya, tak berorientasi pada keuntungan pribadi dan berasas gotong royong. Pengurusnya dipilih melalui musyawarah yang demokratis, sedangkan BUMDes bertujuan mencari untung untuk memutar dana desa, dan pengurusnya ditunjuk oleh kepala desa yang dipilih secara langsung. Skema utang ke bank negara dengan jaminan 20% dana desa bisa memicu risiko sistemik perbankan. Tahun ini alokasi dana desa sebesar 71 triliun rupiah. Artinya tahun depan bank-bank negara bakal menggelontorkan utang 14,2 triliun rupiah kepada semua koperasi. Nilai pinjaman ini 2 kali lipat dana talangan Bank Senturi untuk mencegah krisis sistemik bank di Indonesia pada 2008. Pemakaian bank negara dalam program komando yang politis ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Investigasi Tempo menemukan pembentukan koperasi desa merah putih merupakan balas jasa Prabowo kepada para kepala desa atas dukungan mereka dalam pemilihan presiden 2024. Koperasi merah putih berada di bawah Menteri Koordinator Pangan, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendasari pembentukannya bentrok dengan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang tak menyebutkan koperasi menjadi bagian wilayah kerja kementerian ini. Dua menteri yang mengelola anggaran koperasi merah putih adalah ketua dan politikus Partai Amanat Nasional, yakni Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto. Penyerahan anggaran besar kepada politikus rawan korupsi dan penyelewengan untuk keperluan elektoral. Belum lagi penunjukan pengelola koperasi menjadi jatah Partai Gerindra, partainya Prabowo, dan Projo, perkumpulan pendukung mantan Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Model bisnis koperasi merah putih juga tak jelas. Jenis usahanya ditentukan pemerintah pusat yang belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat di desa. Lagi pula untuk bisnis bahan kebutuhan pokok, gudang, apotek, klinik, usaha simpan pinjam, logistik, dan kantor koperasi telah disediakan gerai-gerai swalayan atau warung kelontong. Pembentukan koperasi merah putih membuka persaingan tak imbang antar pedagang di desa-desa. Prabowo mesti menghentikan rencana ini. Lebih baik ia memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan program yang sudah ada. BUMDes atau koperasi yang sudah berjalan tak perlu diganggu oleh kehadiran koperasi baru yang ditunggangi motif politik. Prabowo selayaknya berefleksi. Koperasi desa selama ini gagal karena kalah bersaing dengan usaha swasta yang memiliki manajemen modern. Kalaupun ada koperasi yang sukses, itu karena pengurusnya lihai mengarungi pasar dalam menjual produk dan layanan dengan mutu yang tak kalah dibanding produk swasta. Dengan gaya komando Prabowo, koperasi merah putih sulit berselancar dalam hukum besi pasar. Daripada menghamburkan 400 triliun rupiah berjudi membangun koperasi desa merah putih, Prabowo sebaiknya berfokus pada program krusial yang menopang kesejahteraan masyarakat desa, yakni infrastruktur dasar, dana kesehatan, hingga pendidikan. Dirilah ya, karena sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk beliau lakukan.
di awal ya gitu. Ini kan memalukan sekali gitu. Berita ini bukan hanya beredar atau menggaung di level nasional, tapi juga bergaung di negara-negara lain. Ya, masa seorang Panglima TNI yang melakukan sesuatu perbuatan yang strategis tidak melibatkan presiden, dan saya yakin dikembalikannya Pak Kunto ke pos presiden dan dicabutnya keputusan presiden keputusan Panglima yang lama dan digantikan dengan keputusan Panglima yang baru yang tetap menempatkan kembali Pak Kunto di situ, itu tidak lepas dari keputusan presiden yang meminta kepada Panglima untuk melakukan pengembalian Pak Kunto ke posisi itu, karena tidak ada yang berani menegur dan memerintahkan Pak Panglima TNI kecuali presiden gitu. Dan ini salah satu awal dari permulaan mulai munculnya fiksi-fiksi tidak sejalan antara program pemerintahan baru dengan keinginan nafsu pemimpin yang lama. Saya kira itu Pak Altro yang terima bisa kasih. sampaikan. Ya. Baik, wah ini analisanya luar biasa ya. Bagus ya. Ya memang kondisi realnya seperti Ya, tambah. Suka nggak suka ya. Tahan dulu ya. Iya, Bang. Tahan dulu Bang Daud. Ya. Jadi kadang masyarakat ini menilai politik itu kan hanya dari panggung depan aja ya. Panggung belakangnya ini kan memang butuh analisis yang mendalam ya, butuh pengalaman, butuh ilmu ya untuk menganalisis panggung belakang ya. Sebab di dalam dunia politik itu tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, kalau kita sudah bicara kepentingan, kita tidak bisa hanya memandang panggung depan saja. Panggung depan bisa saja orang mengatakan hidup martabak, ternyata ganyang martabak, bisa saja seperti itu ya. Itulah dunia politik yang dinamis. Terima kasih Bang Belajar Baik telah memberikan pencerahan, mentransformasikan knowledge science dan pengetahuan Anda ke follower kita. Sekali lagi terima kasih. Bang Yadi, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Halo. Mas Ya. dan senior-senior semua. Ya, Iya. pagi. Kalau Waalaikumsalam. Silakan disampaikan Bang komentar serta pandangan dan pendapat dari Bang Yadi terkait pembatalan atau revisi atau ralat dari Panglima TNI loh Bang. Bayangkan ini. Ya. Tadi dikritisi sama Bang Belajar Baik ya. Harusnya Panglima ini juga seperti Bang Hasan Nasbi ya, mengundurkan diri gitu ya. Monggo Bang Yadi, silakan Bang dikomentari Bang. Iya, saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, kan senasib dan sepenanggungan. Ya, saya udah mendengarkan tadi paparan dari narasumber-narasumber yang pagi ini, menurut saya memang sangat luar biasa ya. Bisa bisa memberi sedikit masukan. Tapi kita sama-sama tahu bahwa semenjak kita punya presiden baru ini yang notabene punya wakil dari anak seorang mantan, itu sangat jelas gitu, baik itu kita lihat dengan mata polos, itu memang ada masih ikut campur tangan dari penguasa sebelumnya gitu, dari mantan presiden ke-7. Saya nggak mau menyikapi itu, tapi mudah-mudahan ya dengan adanya yang begini-begini ya kita bisa sama-sama berbuat positif aja Bang. Kalau dulu zaman-zaman dulu kan ada itu istilahnya namanya ABRI masuk desa kan. Jadi pembangunan itu walaupun nggak dikerjakan pakai dana yang besar tapi bisa terlaksana gitu Bang. Kalau sekarang kan yang mirisnya preman masuk desa gitu, narkoba masuk desa. Jadi kejahatan-kejahatan pun makin marak gitu. Maunya memang ditambah lagi lah Bang batalion-batalion ini ke seluruh wilayah biar masyarakat pun semakin merasa lebih aman gitu Bang, lebih kondusif gitu situasinya. Nggak seperti sekarang kan agak-agak gimana gitu, ada begal di mana-mana, kejahatan meningkat seperti gitu kan Bang. Dan ya saya ini juga Bang sedikit masukan juga untuk seorang sang mantan, baiknya presiden yang sekarang ini diajukan sajalah mantan ini jadi ikut bursa calon sekjen PBB biar nggak terlalu mengurusi urusan yang ikut campurnya di dalam negeri ini Bang, biar dia bisa mengurusi dunia gitu Bang. Jadi kontribusinya kan kita udah ngerasain nih 10 tahun
di kepemimpinan presidennya kemarin. Apa salahnya beliau ini sekarang nggak usah terlalu ngurusin yang di dalam lah. Coba urusannya itu sudah harus mulai meningkat, urusan global bang, urusan dunia. Jadi mungkin nanti ada keseimbangan di mana ibaratnya nanti kita susah kan dalam untuk mencakup skala nasional. Nah, minta tolong aja nanti dari dunia-dunia lain dengan perwakilan kita kalau punya bisa jadi bisa jadi sekjen PBB bang di utusan dari Indonesia. Ini kan alangkah baiknya, jadi ada bersinerginya gitu. Bahasa Bang. Kalau Inggris harus sekarang kan fasih, kita Pak. menganggapnya masyarakat ini Bahasa kan Inggris harus ada fasih jadi. sekarang kan ada apa Alibaba kan bisa belajar, bisa kursus nanti bang, gitu. Itu aja sih bang harapan saya. Jadi ada kontribusinya bang, ada sinerginya. Kalau ini kan enggak, jadi seakan-akan kita masyarakat memandangnya ada dua kepentingan, ada dua ada dua pengaruh dalam sebuah pemerintahan. Ini menurut saya juga kurang bagus gitu bang. Jadi presiden yang sekarang ini menuju jalan yang agak-agak memang susah karena ada istilahnya kalau satu pemimpin punya satu keputusan, ini kayak seakan-akan ada dua. Jadi bawahannya ingin yang kasihan bang. Kita juga masyarakat melihatnya jadi jengah gitu bang. Ya gitu aja lah bang dari saya bang. Semoga didengar Ya, apa-apa. ya. Terima kasih Bang Yadi. Nah, ternyata masyarakat umum kan juga memperhatikan dinamika pemerintahan kita ya. Betul. Jadi jangan dianggap bahwa masyarakat ini tidak tahu, jangan dianggap masyarakat ini bodoh ya. Ternyata masyarakat kita ini pandai-pandai dan tahu semua bahwa terjadi dualisme. Nyata. Utang kita Ya. sekarang 18.000 triliun loh Pak. Ya, nanti nyetak lagi Bang belajar. Yang inflasinya Ya. lagi. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bang belajar baik. Lalu Bang Dono, selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya. Bang, dikomentari Bang, peralat dari Bang Jenderal kita ya, Pak Agus Subianto, yang meralat SK-nya sendiri kemarin. Iya. Monggo, dikomentari Bang. Iya, makasih Pak Altro. Tadi aku nerusin Pak Yadi sama pelajar baik ini. Ya memang gini ya, dari awal kan ya kita pernah ngikutin cerita pemilu kemarin kan. Dari awal itu memang Prabowo itu seorang idealis yang betul-betul tidak ada pamrih lah dia untuk mengurus bangsa ini. Itu juga Gus Dur yang kita tahu sebagai waliullah juga mengatakan demikian. Nah, cuman masalahnya ketika dia masuk sebagai presiden itu kan berkolaborasi dengan Jokowi yang notabene adalah seorang oligarki ya. Seorang yang membuat sesuatu menjadi carut marut di negara bangsa ini. Itu kita akui lah. Dan sekarang memang sudah terbukti kan. Jadi pengaruh itu masih ada karena memang uang sudah tersebar di mana-mana dan sudah tersandera. Ya itu memang perlahan-lahan harus disingkirkan. Ya perlahan-lahan itu harus dibersihkan. Itu memang tidaklah mudah. Tentu capek dan sulit. Tapi itu bisa karena janji Allah jika kita memang berjuang benar-benar ke sana dan kita memang istiqomah hanya semata-mata karena Allah, insya Allah semua akan selesai. Dan memang Prabowo ada suatu peralihan dari suatu kerusakan menjadi suatu kebaikan. Dan memang ini terlihat di kita sebagai rakyat, masyarakat itu terjadi perubahan dalam 1 hari 2 hari yang tarik menarik di sana. Nah, memang itu nggak gampang, kita nggak bisa nyalain Prabowo juga karena dia tersandera juga, orang-orang juga tersandera dan memang di sekeliling dia juga masih ada orang-orang matahari yang dahulu ya kan. Nah, tapi mudah-mudahan dia punya strategi, orang-orang di sekeliling juga punya strategi yang cukup pandai, cukup pintar. Nah, tapi kekuatan kita rakyat, buruh semua itu ada di belakang Prabowo. Karena yang sekarang secara legal, secara hukum yang perlu kita tekankan di sini pertama adalah pemberantasan korupsi. Sogok menyogok itu harus diutamakan, diselesaikan dengan Perpu. Itu dulu.
Lalu kedua, sistem kenegaraan kita harus kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Artinya kita pemilihan secara bebas dengan melepas ke dalam masyarakat itu tentu harus dikoreksi kembali, karena itu tidak sesuai dengan budaya kita. Karena budaya bangsa ini adalah bahwa kita percaya tidak bisa dilepaskan dengan publik, karena publik itu bisa terseret-seret dalam berbagai kepentingan. Nah, itu yang susah, dan kita berharap ke depan ada perbaikan. Kita harus kembali kepada Pancasila, budaya bangsa ini, dan itu perlu penjabaran yang lebih mendalam, yang tidak pada tempatnya di Komelin untuk ngebahas, karena ini cukup mendalam. Ya, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Kusdono yang sudah menyampaikan komentar, pandangan beliau terkait kondisi tanah air ya, yang semakin hari semakin memanas ini memang kita ini ya. Sudah pemilunya sudah selesai, tapi tensi politiknya masih semakin hari bukan semakin dingin, tapi semakin panas. Ya, terima kasih Bang Kusdono ya. Mas Singkong, selamat pagi Bang. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Singkong, kita ini lagi ngebahas tentang ini ya, ralat dari Panglima TNI ya. Karena apa? Kita sorot pagi hari ini karena manajemen TNI itu biasanya kan sangat rapi, disiplin, teliti ya. Tiba-tiba belum satu hari sudah diralat ya. Kata orang Jawa, esok tempe sore dele. Kalau esok dele sore tempe bagus. Karena proses fermentasi dari dele jadi tempe itu kan bagus. Tapi ini terbalik ya. Esok tempe sore dele. Jadi sudah jadi tapi berproses menjadi dele kembali. Ini kan pudar. Batal ya, nggak jadi tempe. Seperti itu. Nah, apa komentar dan pandangan Bang Mas Singkong terkait masalah ini ya? Karena ini masalah yang cukup mendapatkan perhatian banyak dari pengamat militer dan pengamat kebijakan publik di Indonesia. Silakan Bang, disampaikan komentar dan pandangan Anda. Makasih host waktunya. I, Ya, jadi suhu politik hari ini, Bang host, emang sangat miris ya. Saya sebagai masyarakat ngelihatnya tuh bingung mau arahnya kemana pemerintahan kita ini gitu. Jadi seperti keputusan dari Panglima ABRI ini, ya kalau saya pribadi ya saya anggap wajar-wajar aja. Kenapa saya anggap wajar? Ya mungkin ada perjanjian dari mantan presiden dengan presiden yang sekarang. Ada perjanjian politiknya gitu. Seperti kita lihat kejadian sebelum-sebelumnya ada kalau tidak salah ingat saya ada gubernur dari Jawa Timur sowan ke gubernur Sumatera Utara, terus sowan ke Solo didampingi oleh militer dan TNI. Itu kan ada dua kemungkinan. Mereka izin, TNI dan Polri izin ke atasannya, dan atasannya pasti izin ke presiden kemungkinannya. Nah artinya ada kemungkinan presiden tahu semua itu. Tapi perilaku-perilaku itu, dan ada juga kemarin terakhir ke kelompok dari kepolisian ke Solo itu nggak ada ini semua, nggak ada teguran dari pihak manapun. Nah artinya ketika hari ini terjadi pembatalan, ya kemungkinan karena ada blow up dari society ini Bang, dari pemerintah, dari masyarakat ini. Ketika masyarakat nggak ada komen, saya rasa ya dingin-dingin aja kasus ini gitu loh. Dan mungkin tetap di reshuffle kan gitu. Itu kalau pandangan saya, karena ada beberapa kejadian ketika petinggi dari kepolisian dan TNI sowan ke Solo, sowan ke sana ke sini, tidak ada ini gonjang-ganjing, ya biasa-biasa aja, dingin gitu. Nah, artinya ini kita lihat dari flashback ke mantan presiden dan presiden yang sekarang. Nah, makanya kalau saya pribadi tinggal masyarakat inilah pengontrol dari pemerintahan. Saya tidak berharap banyak dengan pemerintahan Prabowo ini. Sudah berapa bulan ini belum ada gebrakan yang benar-benar mencenangkan gitu bagi masyarakat, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Banyak yang harus dibenahi kalau menurut saya sebagai masyarakat, yang seperti kawan-kawan tadi sudah bilang, pembicara yang lain sudah bilang tentang militer, tentang korupsi dan lain-lain, terutama tentang hukum di negara ini gitu loh, yang sangat carut marut.
Banyak kok di negara-negara lain dia diberantas semua dari penegakan hukum, baik TNI, Polri, di negara lain kan contohnya kepolisian banyak yang diresapel total, tapi hasilnya bagus. Nah itu dulu lah banyak